Kebahagiaan adalah tema yang telah menarik banyak manusia. Kebahagiaan tidak hanya sekedar ketiadaan masalah, tetapi juga merupakan kondisi positif yang dapat dicapai melalui pengembangan kekuatan dan potensi diri. Banyak kemudian orang mendefinisikan tentang kebahagiaan itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa ketika mereka bisa pergi di malam hari, pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan, yang dikira menghibur diri seperti diskotik dan minuman yang beralkohol. Menurut mereka, itu adalah kebahagiaan. Ada yang berpendapat ketika mereka diberi hadiah, kejutan, pasangan yang cocok adalah sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang mereka anggap sebagai kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang bernoda atau yang cacat dan dapat dicela. Hal ini dikarenakan ternoda oleh pengotor batin. Jadi, seseorang perlu berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari saat munculnya perasaan senang, gembira, bahagia, dan sukacita. Karena itu, belum tentu kebenarannya. Hal itu bisa jadi muncul dari keserakahan, kebencian, keamarahan, tidak baik. Oleh karena itu, ketika keserakahan muncul, ketika nafsu muncul, nafsu tersebut bisa disertai dengan perasaan sukacita, perasaan senang, atau perasaan yang bahagia. Adanya hukum alam semesta tanpa tersadari. Dengan ini menjelaskan tentang adanya yang tidak terhutang. Sebagai contoh, pada suatu hari, ada cerita rakyat pada masa kerajaan tentang Atta, seorang perumah tangga yang sangat terkenal pada waktu itu. Yang kaya raya, dia terkenal sangat murah hati. Di zaman kerajaan itu, suatu hari Atta mengunjungi sebuah kerajaan dan bertemu langsung kepada sang raja dunia. Kemudian raja mengatakan, "Wahai Atta, penghuni perumah tangga, ada 4 jenis kebahagiaan yang bisa dicapai oleh mereka yang menikmati indrawi atau mereka yang hidup sebagai perumah tangga yang disebut sebagai waktu ke waktu dari satu kesempatan atau kesempatan lainnya." Jadi kebahagiaan ketika seseorang berpikir, oh ada dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang tentu pernah mengalami kebahagiaan ini. Contohnya, ketika seseorang memiliki uang, oh ada uang untuk membeli ini, untuk membeli itu. Jadi ketika seseorang memiliki uang atau kekayaan yang cukup, maka ia akan mengalami atau mengatakan itu sebagai kebahagiaan yang muncul perasaan bahagia. Namun berbeda halnya ketika seseorang tidak memiliki uang atau tidak kaya, yang muncul adalah sebuah penderitaan. Yang dimaksud 4 kebahagiaan dalam duniawi yang disebutkan oleh seorang raja kepada Atta adalah, yang pertama adalah kebahagiaan memiliki harta tahta yang banyak. Kebahagiaan yang muncul dari kepenggunaan ketika seseorang memiliki uang atau kekayaan itu bisa digunakan dengan baik. Contohnya, seseorang bisa memberikan kekayaan kepada orang tua, kepada anak, kepada suami, kepada istri, keluarga, saudara, dan teman yang membutuhkan, atau juga bisa dipersembahkan kepada raja. Maka itulah yang disebut sebagai kebahagiaan yang muncul dari penggunaan kekayaan harta tahta kita. Kemudian yang kedua, kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan yang muncul pada dalam diri seseorang yang tidak memiliki adanya aku atau serakah dalam batinnya. Jadi kebahagiaan ini muncul ketika seseorang berpikir, oh kehidupan saya sudah bagus, nyaman, dan semuanya kekayaan saya bukan dari hasil hutang. Sang raja mengatakan kekayaan itu harus didapatkan dengan cara yang sesuai dengan spiritual. Contohnya, kita bekerja dengan niat yang tulus untuk menghidupi sanak keluarga kita, orang terdekat kita, buat kehidupan kita selama masih hidup. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan tanpa noda. Kebahagiaan tanpa noda. Jenis kebahagiaan ini berbeda dengan 3 jenis kebahagiaan yang saya sebutkan. Sedangkan kebahagiaan tanpa noda muncul pada batin atau rangkaian arus kesadaran seseorang, atau kebahagiaan ini hanya dimiliki oleh seseorang Arya atau orang yang memiliki jiwa yang tulus dalam dirinya, yaitu dilengkapi dengan kama tubuh tanpa dicela, dilengkapi dengan kama ucapan tanpa cela, dan dilengkapi dengan
karma mental atau pikiran yang tidak tercela atau tidak ternodai oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi, tiga jenis kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan yang menjadi hak atau milik seseorang dan tidak bisa ditolak. Tetapi sebagai orang yang bijaksana, yang menyenangkan bagi seseorang dalam kehidupan ini sebenarnya banyak sekali hal yang menyenangkan dan juga banyak keadaan-keadaan yang menguntungkan bagi siapapun yang mendapatkannya. Hal-hal yang menyenangkan itu adalah kebahagiaan atau berumur panjang. Semua orang tentu sangat menginginkan umur panjang, dikarenakan memiliki usia panjang. Pada umumnya, sesungguhnya semua manusia atau semua makhluk takut akan kematian. Dengan kata lain bahwa dengan memiliki usia panjang merupakan suatu hal yang menyenangkan. Kemudian kebahagiaan yang muncul dalam diri manusia adalah rupawan atau memiliki fisik yang ganteng atau yang cantik. Dan ada juga yang kurang baik atau bisa dikatakan dengan jelek. Secara umum, seseorang yang memiliki wajah yang rupawan dan memiliki penampilan yang menarik itu dianggap sebagai hal yang menyenangkan atau sesuatu keadaan yang sangat menyenangkan. Di dalam kehidupan sosial, manusia dengan karakter yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, bentuk fisik yang berbeda-beda, itulah yang menciptakan sebuah kebahagiaan, bukan malah untuk menjatuhkan karena beda fisik atau beda penampilan. Karena di mata Sang Pencipta, semua makhluk yang diciptakan itu adalah manusia-manusia yang indah, manusia-manusia yang sempurna di mata Sang Pencipta. Oleh karena itu, kebahagiaan semua makhluk sangat mengejar sebuah kebahagiaan, karena hal ini merupakan keadaan yang sangat menyenangkan. Tidak heran banyak manusia yang benar-benar memanfaatkan kehidupannya untuk mengejar sebuah kebahagiaan dan tidak ingin mengalami sebuah ketidakbahagiaan atau penderitaan. Dalam hal ini, seseorang kuat karena secara jasmani dan kuat karena memiliki kebijaksanaan. Keduanya merupakan suatu yang sangat menyenangkan ketika seseorang mendapatkan segala apa yang telah diinginkan. Jadi, secara umum memiliki kekuasaan seperti itu merupakan hal yang menyenangkan. Dan meskipun itu bukan sebagian tujuan akhir manusia. Dari keempat hal yang menyenangkan ini merupakan tidak hanya hasil dari kerja keras, namun ada sebab atau benih yang membuahkan hasil. Jadi ibaratkan kita menanam mangga, cikal bakalnya akan berbuah mangga. Dan sangat mustahil jika kita menanam mangga yang berbuah buah jambu. Begitupun kebaikan dan perbuatan yang kurang baik. Jika kita menanamkan perbuatan yang baik di muka bumi ini atau di kehidupan sosial, maka yang kita dapatkan adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang datang menghampiri kita. Begitupun sebaliknya, jika kita menanamkan sebuah benih keburukan, perbuatan yang tidak baik di muka bumi ini, maka yang dihasilkan adalah buah yang tidak baik atau penderitaan yang kita alami. Kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah, hal ini adalah untuk memperkuat pandangan benar bahwa di dalam kehidupan ini ada hukum yang bekerja, yaitu hukum sebab akibat. Terima kasih.